17 di masa Dwi Kora. Pada tanggal 1 Mei 1963, saya diangkat menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat, dan kembalilah saya dengan kesibukan rutin. Sementara itu, situasi politik di dalam negeri tambah tidak menentu. PKI menggusur-gusur partai-partai dan ormas-ormas lainnya dengan menyatakan dirinya yang paling revolusioner, sedangkan yang lain yang menentangnya ditunjuknya sebagai kontra-revolusi. Sedikit-sedikit tuduhan kontra-revolusi itu terdengar dan telunjuk ditudingkan kepada pihak-pihak yang tidak mau diseret oleh PKI atau yang menentangnya. PKI meneriakkan, "Yang tidak bersama kita adalah musuh kita." Maksudnya, yang tidak mengikuti langkah PKI adalah lawan-lawannya. PKI terus mengipas-ngipas Bung Karno dan orang-orang yang ada di sekitar presiden itu. Tidak ada yang berani menyampaikan pendapat mereka yang berlainan. Gambaran peta politik pada waktu itu sudah jelas. Adanya perselisihan yang tajam antara Angkatan Darat, golongan Islam yang anti-komunis, dan golongan nasionalis yang anti-komunis di satu pihak, dengan apa yang dinamakan golongan progresif revolusioner alias PKI, dan yang bisa disertakan dengan PKI di pihak lainnya. Sementara itu, saya sering risau karena didatangi anak buah yang meminta pendapat dan penilaian saya. Juga mereka menunjukkan tarikan muka seperti mendesak. Ingin mendapat keterangan mengapa saya diam. Saya jawab, saya tidak buta. Saya telah melapor kepada atasan tentang keadaan. Situasi memang serius, tetapi saya tidak mendapat reaksi apa-apa. Apalagi yang dapat saya lakukan lebih dari itu? Keadaan memang menekan, sementara suasana terasa pengap. Sampai-sampai saya berpikir selintas untuk berhenti saja dari kedinasan dan pindah tempat kerja, menjadi supir taksi atau menjadi petani. Dalam setengah gurau, pernah saya ceritakan pikiran selintas itu kepada teman. Tetapi sahabat saya itu cuma menyambung senyum saya dengan tertawa, lalu membelokkan percakapan kami kepada soal-soal yang ringan. Tanggal 16 September 1963, terbentuklah Federasi Malaysia. Presiden Soekarno, yang sebelumnya telah membuat langkah-langkah menghalang-halangi lahirnya negara bentukan baru itu, sangat marah dengan kejadian ini dan menilainya sebagai suatu pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah ditetapkan lebih dahulu. Presiden Soekarno menganggap Malaysia ini merupakan proyek neokolonialisme dari Inggris. Berkenaan dengan itu, kita patut menengok ke belakang. Pada tahun 1962, terjadi suatu pemberontakan anti-Malaysia di Brunei. Bung Karno melihat pemberontakan itu patut didukung. Pendiriannya berkenaan dengan itu adalah bahwa Indonesia selalu berjuang untuk membela hak penentuan nasib sendiri dari semua bangsa di dunia. Katanya lagi, gerilyawan dari Indonesia menyokong pemberontakan di Brunei itu. Brunei telah menyokong revolusi Indonesia di masa yang lalu dengan sukarelawan, makanan, dan uang. Perdana Menteri dari pemerintahan pemberontakan itu, Azhari, pernah menjadi kapten pada TNI. Dalam proses ke arah pembentukan Malaysia itu, pernah dilaksanakan pertemuan-pertemuan puncak antara pemerintah Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Bahkan, Presiden Soekarno pernah berunding dengan Tengku Abdurrahman Putra di Tokyo pada bulan Juni 1963. Suhu politik berkenaan dengan rencana pembentukan Malaysia itu memang sempat reda sementara waktu. Tetapi kemudian Bung Karno berteriak lagi karena Perdana Menteri Tengku Abdurrahman menandatangani dokumen mengenai pembentukan Federasi Malaysia 1 bulan lebih setelah pertemuan mereka berdua di Tokyo itu. Bung Karno menunjukkan kekesalannya dengan menyebutkan di depan umum bahwa pemerintah Indonesia telah dikentuti. Bung Karno kelihatan ngambek benar terhadap Tengku
Karena ingat juga bahwa Tengku adalah seseorang yang telah membantu pemberontakan-pemberontakan yang melawan Bung Karno dengan membiarkan mereka tinggal dan berkeliaran di Malaya. Maphilindo, yakni Malaysia, Filipina, dan Indonesia, terdengar seolah-olah akan menyelesaikan persoalan, tetapi ternyata tidak mampu. Sementara itu, persoalan Malaysia ini sudah berada di tangan PBB. Diplomasi terus berjalan. Pertemuan puncak dari 3 kepala negara, Malaysia, Filipina, dan Indonesia, dilangsungkan pada akhir Juli 1963 di Malaysia. Pertemuan Manila itu menghasilkan 3 dokumen yang antara lain menyebutkan bahwa ketiga kepala negara yang berunding mufakat untuk meminta Sekjen PBB menyelidiki keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia itu. Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Malaysia bila mana keinginan rakyat telah diselidiki oleh suatu otoritas yang bebas dan tidak memihak, yaitu Sekjen PBB atau wakilnya. Sepulang dari Manila, Bung Karno bukan menjadi cerah dan gembira. Tanggapan mengenai Malaysia itu malahan mendorongnya supaya Indonesia lebih siaga. Tentunya, pelbagai informasi mengenai masalah ini masuk kepadanya dari berbagai jurusan, di antaranya dari PKI, yang waktu itu sedang giat-giatnya menjalankan programnya, antara lain dengan rencananya untuk membentuk Angkatan Kelima yang kami tolak. Semula, pembentukan Federasi Malaysia itu akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 1963 di London. Tapi kemudian rencana itu diundur. Dan kenyataan membuktikan bahwa pada tanggal 16 September 1963, walaupun misi PBB belum menyampaikan hasil laporan penyelidikannya mengenai kehendak rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam yang disebut Malaysia itu, pembentukan Malaysia tetap dilaksanakan. Maka demonstrasi pun terjadi di Kuala Lumpur terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan begitu juga di Jakarta terhadap Kedutaan Besar Malaysia dan Inggris. Sudah bisa diramalkan sebelumnya bahwa hal itu akan terjadi, dan kenyataan menunjukkan lebih lagi. Sebab kemudian pada tanggal 17 September 1963, pemerintahan Republik Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Kuala Lumpur. Berkobarlah api yang disulut sewaktu Presiden Soekarno menyerukan Komando Pengganyangan Malaysia yang dikenal dengan Dwi Komando Rakyat atau singkatannya Dwi Kora dalam sebuah apel besar sukarelawan di Jakarta 3 Mei 1964. Dwi Kora itu menetapkan perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat Sarawak dengan menggagalkan pembentukan negara boneka Malaysia. Riuh terus di Jakarta. "Ganyang Malaysia!" seru sebarisan demonstran. "Ganyang kontra revolusioner!" teriak barisan yang memasuki ruangan rapat raksasa dalam jor-joran menunjukkan dukungan kepada komando yang sedang dijalankan dari Istana Merdeka. Situasi terasa amat berbahaya. Di waktu-waktu yang meresahkan ini, lahir anak kami yang ke-6, seorang perempuan, yang kami beri nama Siti Hutami Endang Adiningsih. Kelahirannya pada tanggal 23 Agustus 1964 melewati operasi. Hari kelahiran istri saya, tanggal 23 Agustus 1923. Jadi, pada ulang tahunnya yang ke-41, hadiahnya adalah operasi melahirkan anak kami yang ke-6. Ceritanya aneh, tapi nyata. Pada waktu istri saya mengandung tua, saya mengikuti latihan terjun payung. Rupanya, ada yang memberitahu bahwa latihan terjun payung itu berat, jungkir balik, bisa nyangkut di pohon, dan lain sebagainya. Ternyata, berita itu berpengaruh pada istri saya dan bayi yang dikandungnya. Letak bayi menjadi sungsang. Dokter telah berusaha membetulkan, tetapi kembali lagi sungsang. Untuk keselamatan ibu dan bayi, dokter memutuskan operasi. Setelah operasi berhasil, saya masih sempat menyelesaikan latihan terjun payung karena tinggal terjun terakhir,
ialah pada malam hari. Semua latihan terjun dapat saya ikuti dan dinyatakan lulus. Sebagai Panglima Kostrad, dengan selesainya latihan terjun itu, saya dapat mengetahui dan merasakan suka duka pasukan payung. Saya merasa lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Suasana konfrontasi dengan Malaysia semakin panas. Maka dibentuklah komando dalam rangka Dwikora itu. Panglimanya dipilih Omar Dhani. Rupanya mereka punya keyakinan bahwa yang bisa memimpin perang bukan hanya angkatan darat, tetapi juga angkatan lainnya. Karena itulah, maka pimpinannya dipercayakan kepada Angkatan Udara. Pada tanggal 2 September 1964, ditetapkan susunan Komando Siaga atau KOGA dengan panglimanya Laksamana Udara Omar Dhani. Panglimanya adalah Laksamana Laut Mulyadi dan Brigjen A. Wiranata Kusuma. Sementara kepala stafnya adalah Komodor Udara Leo Watimena. Ternyata kemudian terjadi kekacauan dan saya dipanggil untuk menjadi wakil panglima dalam komando bentukan yang baru. Tanggal 28 Februari 1965, jadi 5 bulan kemudian setelah dibentuknya KOGA, Presiden mengubah KOGA itu dengan membentuk Komando Mandala Siaga atau Kolaga. Sekarang, saya diangkat menjadi wakil Panglima 1 Kolaga itu, sementara Panglimanya tetap bekas Panglima KOGA Omar Dhani. Yang diangkat menjadi wakil Panglima 2 ialah Laksamana Laut Mulyadi. Kepala stafnya tetap Leo Watimena yang sudah menjadi Laksda Udara. Ia didampingi oleh wakil kepala staf Brigjen A. Satari. Saya ingat, waktu itu baru saja dijalankan operasi seperti Pola Trikora dengan infiltrasi dan menerjunkan pasukan dan sebagainya dengan pesawat. Tetapi infiltrasi itu tidak ada yang berhasil, bahkan pesawatnya masuk laut. Dengan ini terbukti bahwa melaksanakan tugas serupa Trikora itu tidak segampang seperti dikira sementara orang. Maka, setelah saya diangkat menjadi wakil Panglima Kolaga, saya mengadakan perjalanan inspeksi ke daerah Indonesia di bagian utara Kalimantan dan ke Sumatera Utara. Direncanakan dari daerah-daerah itu akan dilancarkan serangan terhadap Malaysia, memenuhi ketetapan Dwikora. Saya melihat berbagai hal yang tidak beres, maka saya mencoba membenahi keadaan yang kusut itu. Tetapi karena kegiatan operasinya sedang berjalan, pola itu harus berlanjut. Operasi infiltrasi dengan penerjunan udara sudah gagal, tidak mungkin dilanjutkan. Karena itu, saya ubah dengan pembentukan kantong-kantong lebih dahulu, dengan menghubungi orang-orang Malaysia yang pro-republik. Jalan yang paling aman hanya dari punggung mereka. Maka dibangunlah pos komando gelap di Bangkok dengan jalur logistik lewat Laut Jakarta-Bangkok. Tim Ali Murtopo, Ramli, dan Beni Murdani, serta Sumendap yang saya tugasi. Dan tim ini pula yang ditugasi untuk mengadakan kontak-kontak dengan Tun Abdul Razak, Ghazali, dan Des Alwi dalam menghentikan konfrontasi setelah G30 SPKI digagalkan. Dalam pada itu, PKI terus meningkatkan agitasinya. Teriakan, "Ganyang ini, ganyang itu, ganyang setan desa, ganyang setan kota." Tak henti-hentinya mereka kumandangkan. Di berbagai tempat terjadi keributan. Di Kediri terjadi keributan. Seorang kiai dan imam dipukuli oleh orang-orang PKI. Di Bandar Betsi, Sumatera Utara, Peltu Sujono dikeroyok secara beramai-ramai oleh orang-orang PKI sampai meninggal dunia. PKI juga menuntut nasakomisasi di segala bidang. Lalu, PKI menuntut pembentukan angkatan kelima, yaitu buruh dan tani yang dipersenjatai. Silsilahnya adalah Perdana Menteri Chou En-lai menyarankan kepada PKI untuk membentuk angkatan kelima. Waktu itu, kita mengenal 4 angkatan di sini, yakni Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Angkatan Kepolisian. Chou En-lai
menjanjikan 100.000 pucuk senjata ringan secara cuma-cuma untuk pembentukan angkatan kelima itu. Pimpinan Angkatan Darat dengan tegas menolak tuntutan PKI itu. Begitu juga pimpinan angkatan lainnya, kecuali pimpinan AURI, Omar Dhani, yang ia menyetujui. Politik luar negeri terus meluncur setelah putusnya hubungan diplomatik Jakarta-Kuala Lumpur. Tetapi persoalan Malaysia tidak berhenti sampai di sana. Sementara suntikan RRC masuk Indonesia, Malaysia berusaha untuk diterima menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Para diplomat kita di New York dicambuk untuk bekerja keras supaya usaha Malaysia untuk bisa diterima sebagai anggota Dewan Keamanan PBB itu gagal. Maka gebrakan pun yang dilakukan di Jakarta diteruskan ke pusat PBB. Jika PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, Indonesia akan keluar. Indonesia akan meninggalkan PBB sekarang juga. Tetapi, kondisi dan situasi PBB pada saat itu menunjukkan kenyataan menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan. Tak lama berselang, Presiden Soekarno memutuskan Indonesia keluar dari PBB. Menlu Subandrio dengan resmi menyatakan sikap Indonesia seperti demikian itu pada tanggal 1 Januari 1965. Lalu, PKI menghembus-hembuskan isu tentang apa yang disebutnya Dewan Jenderal, disertai dengan disiarkannya apa yang disebut dengan dokumen Gilchrist. Gilchrist adalah duta besar Inggris yang waktu itu bertugas di Indonesia, dan dokumen yang memakai namanya itu dikatakan ditemukan di rumah Bill Palmer di Puncak, sewaktu rumah orang Amerika itu, seorang importer film-film Amerika, diobrak-abrik pemuda rakyat. DN Aidit mengemukakan masalah yang disebutnya Dewan Jenderal itu. Subandrio membicarakannya, akhirnya sampai ke telinga Presiden Soekarno, yang kemudian menanyakan kepada Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani. Presiden bertanya, apa benar ada Dewan Jenderal dalam Angkatan Darat yang katanya bertugas antara lain untuk melakukan penilaian-penilaian terhadap kebijaksanaan yang telah saya gariskan? Jenderal Yani menjawab, tidak benar Pak, yang ada ialah Wanjakti atau Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi. Sebagai panitia untuk mengurus jabatan dan kepangkatan perwira-perwira tinggi Angkatan Darat. Lalu isu tentang Dewan Jenderal itu dikembangkan, tentunya oleh Aidit, dengan menyebutkan bahwa ada jenderal-jenderal yang tidak loyal terhadap pemimpin besar revolusi, dan akhirnya menyebutkan bahwa Dewan Jenderal akan mengadakan kudeta. Isu mengenai Dewan Jenderal itu mencapai tingkat yang berkembang sekitar bulan Mei, Juni, dan Juli, serta mencapai puncaknya pada bulan Agustus dan September 1965. Tanggal 4 Agustus 1965, Presiden jatuh pingsan dan muntah-muntah. Kejadian ini rupanya menimbulkan pikiran yang mendesak pada Aidit yang baru kembali dari perjalanannya ke Moskow dan Peking untuk mengadakan tindakan, yakni merebut kekuasaan. Ia salah terka. Rupanya ia berpikir lebih baik mendahului daripada didahului oleh Angkatan Darat, seperti dibayangkannya sendiri. Maka terjadilah malapetaka di negeri kita ini berdasarkan pikiran-pikiran mereka yang jahat itu. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.